Kok silaturahmi kita di RRI. Ayo dulur hati riang gembira ngobrol di sini bareng Wak Dola. Ya dulur, kita lanjut kembali obrolan UMKM Loka Kito. Dan pada siang hari ini ya seperti biasa Loka Kito mengajak para pelaku UMKM untuk ngobrol-ngobrol sini. Semoga berbagi informasi dan menginspirasi. Dan tema kita strategi repeat order and customer loyalty untuk F&B ala Minkoro. Dan yang pastinya bersama Agung Kubon ya. Agung Kubon ini adalah owner dari Sikoro Dimsum. Nah, langsung baik kita ngobrol bersama beliau yang hadir di studio di kesempatan siang hari ini. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar, Gung? Alhamdulillah baik, sehat. Sikoro. Sikoro dimsum. Iya, kita pengen tahu juga Sikoro Dimsum. Bukan dimsumnya baik, tapi mereknya kenapa namanya Sikoro. Mungkin di awal sejarah awal sejarah di Sikoro sendiri itu tahun berapa mulanya, silakan dijelaskan. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya Wak Dola Ya. atas kesempatannya ya hari ini. Betul. Udah diundang ke acara RRI Pro 4. Jadi cerita sedikit, kalau dulu Sikoro itu diambil sebenarnya dari nama kucing kesayangan, Wak. Oh, Skoro sebenarnya. Tidak ada hubungan sebenarnya. iya. Tapi karena sayangnya dengan kucing tersebut, coba mengabadikan jadi bentuk brand. Masih ada ya, kucingnya? Sudah nggak ada lagi, Pak. Oh, jadi kenangan ya. Penamaannya dari nama kucing kesayangan. Makanya di dalam logo itu ada Gambar kucing. gambar kucing. Oh. Di Sikoro itu ada gambar kucing. Iya. Tidak ada hubungannya dengan kenapa ngambil nama Sikoro ke Jepang-Jepangan. Apa hubungannya dengan dimsum itu tidak ada, Pak. Oh iya. Benar-benar pure emang filosofi dari situ. Dari Jadi akhirnya nama dimsum kucing. ini akan jadi kesayangan buat owner untuk pun juga buat customer ke depannya. Betul. Kayak gitu, Dan Pak, juga filosofinya. pelanggan-pelanggannya ya. Betul. Nambah Nah, banyak ya. kalau cerita awal mula sebenarnya udah jalan hampir mau 2 tahunan. Jalannya hampir mau 2 tahunan. Jadi selama 2 tahun ini kan ada proses ya. Betul, Pak, ada proses. Bisa dikatakan dari orang yang tidak tahu dan Betul. menjadi tahu, dan sekarang banyak tahu. Iya. Banyak yang tahu maksudnya. Betul. Dan itu bagaimana cara Agung untuk memaintain atau mungkin menjaga, mentreatment para customer ini? Oke. Pertama kali yang harus dilakukan bagi setiap business owner, khususnya F&B itu, gimana caranya kita punya kedekatan terhadap customer atau konsumen yang sudah membeli produk kita. Step by stepnya itu sebenarnya panjang ya prosesnya, sehingga mereka jadi pelanggan setia atau mungkin mereka repeat order untuk belanja kembali. Semuanya itu pasti ada maintainnya dan ada strateginya, Pak. Iya. Jadi pertama-tama kalau biasanya kita lakukan itu bangkitkan dulu rasa keingintahuan mereka bahwa brand kita ini sebenarnya existing, ada, mulai dari menggunakan atribut dari media sosial yang ada, Pak. Contohnya sekarang kita gunain Instagram dengan follower hampir mencapai 18.000. Setiap hari kita usahakan untuk bikin konten. Konten itu bisa parodi, bisa soft selling, bisa hard selling. Tujuannya adalah dengan melakukan update konten itu kayak semacam nge-recall atau nyolek kembali si customer ini agar notice bahwa kita itu masih tetap
rutin untuk promosi gitu. Jadi kan ada yang lupa nih tiba-tiba, kok tiba-tiba nongol nih ada konten. Nah itu yang bikin orang notice, pengen lihat konten lalu pengen pesen order. Oke. Itu hal yang paling simpel itu. Mungkin ini ya, orang yang belum pernah merasakan si Koro dimsum, tapi ketika dia lihat konten tadi Iya. pengen tahu, minimal dia datang dulu tempat Betul. penjualannya. Bener, minimal dia aware dulu Wak ya. sama produk kita Wak. Ya, Lihat dia dari konten-konten tanya-tanya, cari tadi. tahu. Nah, kalau dari segi produk sendiri, dari 2 tahun ini pasti kan ada berubah-ubah nih. Baik itu dari rasa atau juga bentuk, ada mungkin serinya gitu. Iya. Ya, jadi ada berapa yang sudah sudah berjalannya penjualan ini? Jadi kita itu emang di awal-awal investnya emang invest di produk Wak. Produknya. Jadi produk ini awal-awal kita banyak lakukan R&D, semacam riset development, mulai dari jaga kualitas, kemudian konsisten rasa. Kita kan pengennya makan hari ini enak, besok pun harus enak. Betul. Jadi dari awal kita sudah bikin SOP, standarnya harus dibikin sama persis. Sama setiap hari. Jadi kalau kita ngomongin marketingnya bagus segala macem, kemudian orang kecewa karena produknya berubah, itu sangat hati-hati buat kita sendiri malah. Makanya kita bikin standar operation buat bikin standar kualitas yang tiap hari tetap sama rasanya, gitu Pak. Oke, tiap hari itu sama ya. Dan itu syaratnya emang mutlak. Betul. Tapi sesuai dengan selera lidahnya masyarakat Palembang lah ya. Betul. Karena kan dimsum ini kan dari luar. Betul. Jadi kan harus mencoba campur-campur lah Kita ya. tahu kan basic ya dimsum itu benar-benar dari luar, khususnya emang dari negara-negara Asia kan, Cina. Dibawa ke sini jadi makanan yang terkesan mahal. Iya. Nah, kita coba ngerubah tanpa ngerubah basicnya dimsum itu sendiri dengan nambahin kondimen baru kayak sekarang kami pakai ini dimsum mentai dengan topping moza dan keju. Jadi emang kami ngambil konsep yang agak berbeda tapi dengan base-nya dimsum. Tapi tidak aslinya tidak ada itu. Kalau sebenarnya dulu hanya jual itu semacam dimsum yang original, Pak. Hanya ditambahin saus, sambal itu. Kalau sekarang mungkin nyiptain tren baru. Ada kuah juga tuh. Ada kuah, ini namanya chili oil dan yang paling baru ini ada dimsum kuah keju creamy. Lebih creamy dan pakai kuah deh Pak. Karena mirip-mirip somai deh. Mirip-mirip siomay. Kalau yang ini apa tuh mirip-mirip kayak semacam Matabahar. Nah, kalau yang ini iya looknya kayak martabak tapi sebenarnya dimsum. Kalau yang ini kayak burgo, kayak laksa pakai kuah deh Pak. Iya. Jadi laksan ya, burgo kayak mirip-mirip. Jadi ada kearifan lokal yang ditampilkan di sini. Betul. Ya. Dan itu memang pilihan. Atau memang by riset ya. Kalau aku jujur aja emang by riset. Pertama emang riset produk yang sedang tren apa. Kedua yang kayaknya gampang untuk dibikin. Iya. Tidak terlalu ribet gitu loh. Oke. Dari harga sendiri? Kalau dari harga kita mulai dari harga 30.000 Pak. Aduh. Nah yang kayak dimsum kuah keju creamy yang depan ini itu isi 5 harganya cuma 30 ribuan. Nah kalau yang paling besar itu isinya 20 Pak. Isi 20 tuh dengan saus mentai, chili oil, tambahan untung berapa tuh kalau mozzarella. Makannya? Sebenarnya ini paket mabar. Paket mabar nih bisa ramean. Pas lagi acara nongkrong. Nongkrong ya. Sama dulur, sama kawan, saudara datang. Paket mabar ini cocok. Harganya itu dari 80.000 sampai 100 ribuan. Iya. Tergantung menu dan topping yang dipilih gitu. Iyalah. Jadi bisa tinggal pilih nak dewean, lagi dewean Ada yang paket kecil. Paket ini kalau lagi paket baper Wak aku nyebutnya. Baper. Tempatnya kedai atau memang workshop ya? Kalau ini sebenarnya kami ini industrinya rumahan. Tidak punya tempat, tidak bisa makan di tempat. Ya itu tadi. Iya. Mereka tidak bisa dine in. Jadi ini by pre-order. Kalau mau order nanti kita pakai admin biasanya. Menghubungin via WA, order baru kita siapin. Kayak gitu. Kenapa udah 2 tahun nggak mikir tempat sendiri? Pertama emang bisnis modelnya yang dirancang kayak itu. Gitu. Kedua emang dari segi permodalan
kan capital investment besar kalau Betul. pakai entitas. Dari untung rugi juga ya. Iya, bangun tempat, sewa tempat, terus banyak orang yang dilibatin nanti kan. Nah, kita coba untuk bikin bisnis yang simple dan dari rumah aja, Pak. Tapi kan kembali ke perizinan tadi kan ada hubungan dengan kualitas kesehatan dan macam-macam lah itu. Iya, Tapi itu kan berjalannya usaha ini kan ada sebenarnya pasti itu. betul. Dari misalnya dinas kesehatan melihat Betul, gitu. betul. Itu sudah sudah kita ajukan ke halal. Ya. Kemarin tahun ini alhamdulillah sertifikasi halal sudah keluar, Pak. Oh, oke. Jadi Itu yang produk kita lebih meyakinkan lagi kan. iya, beneran sudah terdaftar legalitasnya di halal. Ah, Jadi sudah aman, tidak perlu khawatir lagi dengan bahan-bahan yang kita gunakan gitu. ya. Oke. Paling jauh yang memesan kemana biasanya? Nah, paling jauh. Ini yang tahan berapa jam? Iya. Kalau ini di suhu ruang, ini tahannya sampai 24 jam. Tapi kalau lah sudah masuk kulkas atau freezer, dia bisa tahan sampai seminggu. Oh, khusus yang lebar nih atau Iya. yang berkuah? Hampir seluruhnya. Kalau yang kuah kayaknya cuma sampai 2 hari atau 3 hari karena dia kan kuah kan. Ya. Tapi kalau sudah mentai, kami sudah coba untuk R&D di Bisa riset di dipanasi awal. lagi tuh kan? Betul, Pak. Ini itu kalau di air fryer itu bisa dikukus. Jadi dia mau satu minggu di kulkas, dikeluarin, dikukus sama kayak awal-awal baru pesan. Oh, Nggak berubah rasanya. harus pakai yang kotak masak tuh. Apa microwave? Microwave. Iya, microwave bisa. Microwave Oh, bisa. dikukus alat tuh masih kukus dikukus biasa. pakai alat biasa, panci. Misalkan ini dibuka, Ah, terus di atasnya ditutup. Nanti dari bawah kan uap apinya panas, dia ngukusnya manual itu. Oke. Tapi bisa dibawa keluar namanya, by Bisa. pesawat gitu Yang ya. paling banyak sekarang ini adalah just tip. Nah ini unik juga nih just tip nih. Tiba-tiba karena kita Jadi ini karena si Koro ini kan tidak ada tempat lain gitu. Iya. Jadi bisa oleh-oleh makan. jadi. Iya, kalau mereka itu yang just tip malah Iya. order kemarin minta hari ini dalam porsi jumlahnya lebih banyak. Hmm. Jadi kami emang siapin per hari itu ada yang mau just tip, kami infoin ke mereka. Ini kalau mau just tip kita buka nih slot sekian segala macam. Nanti mereka order itu dibawa ke luar kota. Biasanya dalam bentuk dus-dusan, nanti packingnya beda biasanya. Oke. Gitu. Lebih rapi lagi ya. Lebih rapi lagi. Oke. Gung, dimsum ini bahan utamanya apa sih? Basicnya sebenarnya penggunaannya bahannya dari daging ayam. Daging ayam, pure daging ayam. Itu asli yang kalau di si Koro ini pakai daging ayam tanpa campuran. Pakai daging ayam tanpa campuran yang lain. Atau mungkin ada varian lain selain daging Kalau ayam? itu basicnya daging ayam diolah dengan tepung juga, Pak. Ada. Karena ada orang yang nggak suka dengan Udang. ya. Udang tidak. Karena kita sudah mikirin di awal takutnya ada yang tidak cocok dengan udang, Ya, alergi. kayak gitu kan ya. Iya. Oke. Jadi kita fokusnya sekarang dimsum daging ayam. Oke. Gitu. Ya. Oke, sesuai dengan tema kita tadi, kita bakal ngangkat mengenai bagaimana strategi repeat order dan customer loyalty ya, Loyal customer. loyal customer untuk F&B ala Minkoro. Minkoro ini apa nih? Minkoro Pembelajaran. itu julukan admin yang pegang si Kuro. Oh, aku pikir dari buku apa gitu. Bukan. Minkoro tuh ya mungkin ownernya lah bisa dibilang. Iya. Strategi owner. Ya si Kuro nyebut dirinya tuh Minkoro. Siapa gitu. yang admin ya bukan? Itu yang sebelah bukan? Bukan. Minkoro. Terus Minkoro. apa yang kita berikan untuk customer royalty? Jadi kalau tadi di awal kita ngebangkitin buat mereka untuk inget dan notice sama brand. Kedua itu kalau dari kami biasanya ngelakuin semacam kayak berikan penawaran yang mereka tidak bisa tolak. Contohnya ada yang namanya payday di tanggal-tanggal 20 sampai 30. Orang lagi gajian, kita bikin promo gajian dengan diskon 30%. Ya. Selama itu dipakai, so far sih lumayan ningkatin revenue, ningkatin omset juga itu. Tapi tidak melulu tentang payday, misalkan twin date, tanggal-tanggal kembar kan sekarang lagi rame tuh. Iya, iya, iya. Tanggal 99, 10-10. Nah kita coba ngikutin tren yang lagi terkini lah. Promo-promo itu dikeluarin. Tujuannya juga emang untuk ningkatin lagi penjualan ataupun repeat order. Jadi mereka belanja lagi. Bentuk diskon apa? Ya beli bentuknya satu dapat diskon. satu. Lebih ke bentuknya diskon kayak beli 2 gratis 1 Oh, gitu. oke. Itu Itu tanggal-tanggal yang ganda tadi ya. Bisa twin date, bisa payday atau tanggal-tanggal merah.
Misalkan lagi 17 Agustus, kita bikin promo di Ya. tanggal tersebut gitu. Kayak yang ulang tahun itu dapat juga. Nah, ulang tahun ini spesial untuk customer yang sudah existing, yang sudah pernah beli. Biasanya dari Itu database, terdata nama Ya. datanya. Oh. database itu kita kumpulin di form Google. Oh. Jadi kita tahu nih, begitu dia sudah belanja rutin, kita cek ternyata ada saat itu dia ulang tahun, kita tawarin voucher untuk belanja gratis atau tidak kita kirimin makanan dalam bentuk makanan. Walaupun tidak beli waktu itu. Itu sebenarnya hal sepele tapi lumayan berkesan bagi mereka, Pak. Benar. Dan itu ciptain customer loyal dan repeat order lagi tuh. Betul. Balik lagi. Kok aku enggak pesan nih? Baru ucapan selamat ulang tahun. Oh, spesial itu. Jadi bisa spesial kita dari ingetin. mulut ke mulut itu bisa Betul. promosi. Dari mulut ke mulut mereka promosi, ngajain kawan-kawan, ngajain teman-temannya dan lain-lain gitu, Pak. Iya, terharu. Iya. Kita dibawain hari ini kan bisa. Iya benar. Spesial untuk RRI. Iya. Oke, Sikoro Dimsum ya. Dan tentunya kembali ke customer tadi. Data ada database-nya. Database ada, sekarang itu database sudah mau hampir Yang solid lah itu. 20.000. Banyak juga ya. Di database WhatsApp tuh 20.000. Jadi kita tiap hari promosi tanpa gunain iklan. Jadi efisiensinya sangat. WhatsApp tuh batasnya banyak ya? 20. WhatsApp itu sebenarnya 10.000. Jadi 10.000 itu nanti kita bikin nomor baru, kita arahin lagi leads baru itu masuk ke nomor yang WhatsApp bisnis berikutnya. Ya, Jadi pakai grup 2 baru admin. ya. Oke. Dan memang harus ada admin ya. Betul. Kalau owner sendiri nggak bisa lah ya. Bisnisnya udah kayak gini, sistem bisnis model kayak ini harus ada admin dan CS. Jadi admin itu yang nge-follow up setiap hari, nanganin komplain sama nanganin orderan harian. Sampai juga rekap orderan. Iya. Nah, itu. Oke. Keren ya. Jadi bentuknya apa ya? Lebih dekat dengan customer. Iya, kedekatan dengan pelanggan jadi. Ya, oke. Tapi kalau itu masih 20.000, tapi kalau sudah 100.000 lebih gitu ya. Masih juga 100.000 tuh udah skalanya mega ya. Itu Sampai- pasti beda treatmentnya lagi, Pak. iya. Mungkin adminnya lebih banyak kali. Betul. Bukan hanya orang Palembang, mungkin kan di luar juga. Iya, sebenarnya target kami itu adalah ekspansi. Tapi belum tahu. Untuk saat terdekat ini kami masih mau fokusin di Palembang dulu, Pak. Itu Karena betul- tawaran tuh banyak. Bentuknya ngajak kerjasama tuh. Bentuknya ngajak Abang. kerjasama, mereka minta kemitraan, mereka minta franchise segala macam. Karena dari kami belum menyanggupin, biasanya kami tahan dulu sampai permintaannya banyak. Kami akan pikirkan asalkan produksi kami siap gitu. Oke. Jadi belum ada mau kemana ya. Iya. Oke. Kita break dulu kan, Gung. Begitu buat sesi kedua dan kami membuka yang pengen bertanya dengan Agung Kubon. Iya. Agung Kubon tahu betul? Kubon juga panggilan kawan-kawan. Oh, bukan nama kesayangan bukan. Oke, dengan Agung Kubon, owner dari Sikoro Dimsum, yang tentunya kita akan balik lagi setelah yang berikut ini. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
Aku kenal seorang wanita, oh yang cantik juga menarik. Tapi sayang, ai banyak nian rasa. Seorang wanita yang cantik juga menarik, tapi banyak nian rasan, tapi rasan banyak nian. Di malam minggu aku main ke rumahnya, dianya bertanya, Kak awak datang naik apa? Kak awak datang ngawa apa? Ku jawab baik, aku dak punya motor. Ku jawab baik, apalagi nak mobil. Yang aku punya celana jeans sudah bolong. Yang aku punya celana jeans sudah bolong. Main ke rumahnya, dianya bertanya, Kak awak datang naik apa? Nah kau, Kak awak datang ngawa apa? Ku jawab baik, aku dak punya motor. Ku jawab baik, apalagi nak mobil. Yang aku punya celana jeans sudah bolong. Yang aku punya celana jeans sudah bolong. Dasar awak deh banyak nian rasan. Dasar awak deh banyak nian rasan. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan.
Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Ya dulu kita lanjut kembali di program obrolan UMKM Loka Kito bersama Agung Kubon. Dan berbicara mengenai UMKM-nya yaitu Sikoro Dimsum. Dan langsung baik kita ngobrol dulu lagi dengan Agung Kubon. So, kalau misalnya yang customer mesen ini kebanyakan siang malam. Kalau dari hasil data yang sering order itu sebenarnya paling banyak itu mereka dari pagi sampai siang. Nah, nanti dari siang ke sore biasanya ada penurunan orderan itu. Nah, kalau lanjut lagi jam-jam mereka udah mau pulang kerja tuh, sudah balik gawe, mereka order lagi yang malam. Order itu berapa jam dari pemesanan bisa diambil? Kalau yang sudah PO, dia kan sudah bayar dulu. H-1 udah bayar. Itu kami masukin di shift pagi. Jadi yang kloter 1 sampai jam 12 itu orang-orang yang sudah PO. Nanti kita akan bikin sesi keduanya itu kalau misalkan masih ada sisa, kita jual. Nah, itu dari jam 12 sampai malam, sampai jam 8 lah, sampai tutup. Nah, kita buka open buat untuk yang dadakan, yang enggak kebagian PO, asalkan stoknya masih ada sisa, baru kita bisa jual. Rekor paling banyak terjual berapa sehari? Paling banyak itu kalau tidak salah di mendekati mau masuk Lebaran. Oke. Misalkan dari Lebaran Haji kemarin, terus juga kemarin Lebaran Idul Fitri, itu rekornya tembus sampai 3.000 Satu bulan atau satu hari. 3.000 kan butuh pegawai 3.000. banyak. Iya. Iya, jadi ngajak SDM-nya lumayan banyak. ada pegawai tambahan ya. Pegawai tambahan. Sekarang sebenarnya Sikoro ini totalnya sudah hampir masuk 15 orang SDM ya. Oke. Mulai dari tim produksi, tim finance, marketing, Ya. sama tim packing dan lain-lain itu Jadi sampai totalnya 15 orang. 15 orang ini kalau misalnya walaupun permintaan banyak tidak menjadi masalah kan? Tidak ada masalah karena sudah diukur. Oke. Iya. Jadi walaupun dia santai tetap dia digaji ya. Tetap. Ya, gitu luar biasa sekali. Nah, untuk yang tadi yang mesen tadi pagi, siang, sore, malam, sebenarnya nikmat makan dimsumnya ada waktu-waktunya enggak ada. Oh iya. Ya, itu yang ketanya gitu ya. Iya, sebenarnya itu balik lagi ke customer. iya. Misalkan dia siang itu emang lagi lapar-laparnya dan kemudian kita Ini dia kan order. bentuk cemilan ya. Iya, ini sebenarnya bukan makanan ringan. Iya. Tapi ada juga yang mereka senangnya konsumsinya pagi, katanya lebih mengenyangkan Wah, di kantor ya. di kantor. Tapi yang malam juga sama, responnya juga kayaknya sih dari waktu pun nggak bisa naker. Ini jam tertentu orang pasti hobinya makan dimsum jam segini, tidak bisa kayak itu. Ternyata mereka dari waktu yang sekitar hampir 15 jam itu dari pagi sampai ke malam lagi. Tutupnya jam berapa? Ini tutupnya paling malam jam 9 sebenarnya, Pak. Oh, Tapi 8 udah close order. Oke. Jam 9 malam. Itu masih tetap dan mereka biasanya ngasih testimoni emang. Jadi dimsum itu fresh, dibuatnya fresh, tidak dalam bentuk frozen. By request mereka transfer, kita langsung bikin. Jadi emang dalam kondisi hangat mereka langsung makan. Kecuali mungkin ada penundaan kayak ya kan sistemnya masih pakai Gojek atau Gosen. Kalau mereka malas ngambil tuh. Yeah. Nah itu kadang bikin yang lama itu pick up-nya kelamaan di jalan. Nah itu kendalanya. Tapi yo karena kami emang fresh,
masak selagi hangat, jadi sampai situ tetap masih hangat ya dia. Ya sampai rumah ya. Iya, masih enak buat dimakan. Ya, atau ngambil sendiri biar aman. Ngambil sendiri lebih aman. Iya. Langsung balik. Heeh. Oke. Dan apa namanya, kalau dari rempah-rempah itu pasti ada deh. Itu kan Rempah-rempah sebenarnya tidak ada. tidak ada. Tidak ada. Jadi cuman yang tadi apa yang saus tadi? Sausnya saus mentai. Sebenarnya mentai ini sudah pabrikasi. Oh, Tapi kita resepnya gunain tambahan bumbu dewek, campuran, Itu tambah berminyak banyak ya, kondimen, berminyak ya? lebih oily ya, Oh, lebih iya, berminyak, betul. Oke, oke. Jadi itu ya. Untuk packaging, nah ini pada packaging. Dari awal sampai sekarang ada perubahan nggak? Dari awal sebenarnya konsepnya dari dulu sama, pakai tray aluminium foil, jadi dia bisa kedap dengan unsur panas, jadi dia tidak gampang dingin, Pak. Itu sebenarnya kelebihannya pakai aluminium foil ini. Walaupun dimakan dingin masih enak. Kalau dimakan dingin itu balik lagi ke customer sebenarnya. Ada yang orang keburu lapar, tidak sempat manasin, makan tetap oke dia bilang. Oh iya, iya. Tapi nikmatnya itu adalah saat dia dalam kondisi hangat. Semua dimsum itu ya? Semua dimsum sebenarnya kayak gitu dalam kondisi hangat. Makanya kita perbolehkan lagi untuk di recook atau dipanasin ulang. Kalau mereka emang tidak sempat makan di saat itu ya. Iya, iya, iya. Gitu. Oke, oke. Ya. Sudah pernah riset atau survei dengan kompetitor? Pasti itu di awal udah kami riset. Jadi Cerita aja, cerita. jadi kalau di awal kami riset dulu mapping bisnis dulu. Sebenarnya ada berapa banyak pemain, tapi kami anggap itu bukan kompetitor. Ya. Lebih mengarah ternyata ekosistemnya ada. Jadi kalau mau bermonopoli agak sulit sekarang ini. Tapi bersaing sehat itu adalah begitu ada orang yang bikin serupa, kami anggap itu ekosistem. Jadi bisnis ini tuh tumbuh karena mereka ini juga berjuang sama-sama gitu loh. Mungkin di sini kurang cocok nggak enak atau harganya lebih tinggi, mereka lari ke situ. Banyak pilihan lah ya. Banyak pilihan. Ya, kalau Siko kan Banyak ada opsi, pilihan. iya. Tapi karena makin kesini, kami menganggap sebagai orang yang mungkin lebih awal untuk bermain di dimsum ini, mungkin kemiripan itu sekarang lebih banyak. Itu weaknessnya, kekurangan kami akuin bahwa di dimsum ini produk yang sangat bisa ditiru. Jadi intinya Sikoro ini banyak ditiru wong, bukan Sikoro meniru orang. Bisa dibilang begitu. Tapi kami tidak mau overclaim di situ. Mungkin ada yang lebih dulu dari kami kurang tahu mappingnya sejauh apa gitu kan. Tanpa menyebutkan merek lain ya. Tanpa menyebutkan. Tapi Mohon maaf ada yang- sebelumnya. iya, Kami tadi tetap ya. respect dengan yang lain. Iya. Oke. Tapi kalau yang berkuah ini baru Baru. Kalau untuk ini kan baru 1 bulan. Dan di developnya tuh 2 minggu sebelum launching. Karena tadi by trend kami langsung risetnya tuh dari digital platform baik IG maupun TikTok yang lagi rame nih. Sudah riset segala macam, kayaknya belum ada pemainnya. Tapi mungkin lambat laun pasti akan ada yang baru tumbuh dengan produk yang serupa, Pak. Iya. Gitu. Dan itu challenging juga tuh. kuah tadi. Jadi owner itu harus pinter lihat peluang. Iya. Tapi melihat dari mana kalau yang kuah ini dari sendiri atau dari luar? Kalau sebenarnya by trend ini produk-produk kayak gitu bisa kita dapat referensi dari luar, ibu kota misalkan Bandung, Jakarta yang sudah mungkin lebih dulu dari kami. Iya, iya. Nah kami geser dikit, bawalah ini ke Palembang dengan bikin diferensiasi perubahannya, perubahannya mungkin tidak frontal sih, lebih ke arahnya kayak penambahan mungkin ada toppingnya ditambahin ini lebih unik jadi ya. Jadi Agung ketika berada di satu tempat yang ada tempat jual dimsumnya pasti mencicipi ya. Pasti Dari luar mencicipi. kota. Dari luar kota kami cicip. Dan itu kami yang menjadi coba dulu. inspirasi yang Iya, misalnya betul. yang tadi ada kuah tadi ya. Betul. Cuman dirubah dengan selera orang Palembang. Betul. Orang Palembang ini senangnya apa sebenarnya? Gurih, pedas, banyak. Bukan nak murah nak banyak. Nah, itu juga salah satu. Salah satunya dia juga nak murah juga. Oke. Jadi dalam bikin produk itu kita harus tahu pasarnya. Bikin kami itu nyebutnya market fit. Fitnya orang Palembang ini apa? Ternyata banyak, murah, dan mengenyangkan. Lemak, mengenyangkan. Ya itu. Tapi bisa didapat di Sikoro. Bisa banget. Emang itu dirancang bertujuan untuk gitu. Makan satu porsi itu bisa mengenyangkan. Kalau yang versi mabar, insya Allah mengenyangkan, Pak. Tidak yang kuah tadi.
Yang kuah tadi sebenarnya karena basicnya keju itu kan bisa bikin Iya, iya. jadi lebih cepat kenyang dia. Kayak ganti nasi ya. Iya, pengganti nasi dia. Ya, oke. Dimsum ini aslinya kan gurih tadi ya. Apakah ada rasa-rasa bisa dikatakan tambah dengan durian misalnya? Oh, iya. Coba bermain di itu ya. Rasa buah-buahan gitu. Buah-buahan. Kalau saat ini kayaknya Belum belum, ada ya? Pak. Itu kayaknya menyalahin sunatullah tuh kayak. Jadi biarkan dimsum dengan sendirinya dan durian pun dengan mungkin Oke. dengan sendiri ya. Agak-agak sulit itu Iya, di combine. Iya, jadi rasanya beda ya. Rasanya beda, orangnya bingung nanti. Aku juga belum tahu tuh. Tapi banyak juga Kak sekarang Eksperimen ya. fenomena eksperimen ini Heeh. mengkombinasi makanan Pempek pada pokok kasih keju sekarang. Nah, tidak salah tapi ya tadi ada yang keliru dalam membangun cita rasa tadi kan. Iya, Autentiknya berubah total tadi. Padahal tidak perlu tambah-tambahin sebenarnya udah cukup enak. Iya, iya. Gitu. Toppingnya apa baik kalau yang standarnya? Kalau yang ini biasanya kami pakai mozzarella. Lebih lumer. Oh, tidak, yang lebih lumer tuh malah kami pakai keju melted, quick melt. Jadi dia cepetnya proses kan ditorch, dibakar, dipanggang lagi. Oh, dibakar tuh. Jadi prosesnya begitu kami Asik kukus, tuh nengoknya. begitu dikukus, dia sudah panas, kami tambahin mentai, lalu kami torch dulu sampai dia lumayan smoky, wanginya keluar. Asik tuh nengok tuh Iya. makan-makan di videoin. Jadi tiap hari di dapur kami itu panas banget, Pak. Iya, iya. Nah, begitu di atasnya kami tambahin lagi, jadi versi komplitnya dia tambah mozzarella kayak mungkin bisa dibilang pizza tuh, tambahannya ada mozzarella. Jadi ketika tarik molor. Iya, kayak Oh, gitu. iya, Tapi iya, itu iya. kan durasinya harus cepat. Kekinian ya, anak-anak muda ya. kekinian, Iya, iya. iya. Palembang nih doyan keju rupanya. Moza-moza itu seneng mereka. Iya, iya. Padahal itu wong luar ya. Iya, kan itu dari barat sebenarnya. Dan memadukan Eropa dan juga Asia tadi. Iya, Eropa, Asia jadi satu ini. Oke. Untuk anak-anak pelajarnya kira-kira banyak nggak yang beli? Kami itu kalau buka data Mahasiswa pelajar. khususnya range usia itu paling banyak dari antara usia 18 sampai 23. Yang which is itu sebenarnya anak-anak yang mungkin lagi sekolah atau kuliah. Dan kedua itu paling banyak audiensnya, pembelinya dari usia 30 sampai 35. Itu mamah muda. Oh. Kayaknya sih di usia-usia itu. Dan itu berarti dari 20 sampai 35 itu market pembeli terbesar dari Sikuru. Jadi bisa ibu-ibu tadi kan ya. Jadi ini kan tidak pedas ya. Ada kalau dibawa untuk anaknya bisa nih, anak kecil-kecil. Nah, kami ini juga tidak saklek maksudnya. Ada harus khusus- pedas terus, harus pedas Ada terus. khusus menu anak-anak. Ada. Jadi misalkan anaknya alergi dengan pedas, bisa request. Sebenarnya dia bisa request. Kak, aku mau yang mentanya tidak pedas. Itu bisa kami bikin. Dan Dengan mentai ini bisa kan kalau bukan dicampur. Nah, ini chili oil, Pak. Ini yang sambelnya. Kalau mentai dia Mentai dicampur dalam. Oh, dalam. Tapi kalau mau request, mentanya dipisah. Kami akan masukin mentai itu ke dalam cup, substance cup ini. Jadi dipisah dia. Mungkin mau jadi bisa nyocol. nyocol, ya. Iya. Jadi bentuknya original, dimsumnya original. Aku bisa ini belum dicocol. pernah makan dimsum. Mentai itu apa dia mentai? Kalau mentai sebenarnya saus sih. Kayak saus tartar, saus mentai, saus pedas, Olahan saus tomat, itu olahan sebenarnya. Oh. Itu pabrikasi, seluruhnya bisa didapetin di market lah. Nah, kami ini kombinasinya adalah dimsum mentai, itu beneran pakai mentai, terus ada mayonya juga untuk Dilapisi. menimbulkan rasa, jadi berlapis-lapis rasanya tuh. Terus ditambahin juga dengan pemanis, mungkin gula lah standarnya gitu. Ada ya? Kalau emang nggak mau terlalu pedas, kita tambahin gula gitu. Jadi sebenarnya rasa ini bisa request. Ya. Iya. Dari 15 pegawai tadi. Tapi ada yang bisa katakan yang masak itu. Betul, koki. produksi. Heeh. Berapa orang? Kalau resepnya sendiri sebenarnya Resepnya dari Agung atau dari mereka? kalau resep aku tuh cuma mengajukan ini yang aku tahu nih dimsum nih pakai resep gini. Tapi untuk Itu kan kerahasiaan betul ya. iya, jadi untuk apa tuh ibarat kata dia menambah-nambahkan ini resep Nah, biasanya dari mereka. oke. Nanti tester dulu 1 minggu tuh trial tester dikirimin sampel. Kalau sudah oke, marinasi itu akhirnya di lock.
Misalkan dari takaran segini, misalkan kebutuhan untuk 2.000 per hari kami kan. Kami harus ngejar dengan resep yang konsisten. Tidak boleh berubah gitu. Hitungan takarannya. Iya. Oke. Jadi ada food cost. Food cost itu menghitung biaya. Ada lagi food sale nanti kan. Iya. Kan kembali kan kalau yang jual kayak Agung sendiri kan tahu resepnya kan? Iya, tahu. Ah, Dan karena- wajib tahu sebenarnya Iya. apa yang dipakai. Di awal-awal kemarin belum tahu atau memang Di awal-awal emang sudah tahu, tapi untuk kapasitas kecil, misalkan orderannya masih sekitar 200 piece. Itu masih kami yang handle. Tapi begitu lambat laun Sikoro sudah mulai banyak orderan, kami nambah dapur baru dengan tim chef yang baru. Mungkin ada sedikit ditweak kayak semacam penambahan apa, rasanya dibikin bagus lagi, dibikin di kualitasnya diatur lagi. Nah akhirnya dapur itu dipegang sama tim produksi sekarang. Jadi tidak lagi masuk ke ranah itu. Ranah kita sekarang adalah gimana caranya mikirin customer itu balik lagi. Oke. Jadi di marketing jadi ya sekarang. Oke, jadi apa namanya? Bisa dikatakan selalu disimpan lah ya. Iya. Resepnya emang selalu disimpan, dirahasiakan. Dan satu lagi tidak ada perubahan-perubahan. Tidak ada perubahan. Oke, itu yang luar biasa. Walaupun regonya naik, misalnya Harga bahan baku naik, tetap kita jualnya segitu. Gitu. Betul. Tapi itu mungkin lihat berapa jangka waktu penjualan, misalkan emang berdiri sudah 5 tahun kan pasti ada penambahan karena inflasi tadi kan. Ya. Seluruh harga bahan baku, minyak dan lain-lain naik, itu pasti kami adjust lagi harganya. Tapi dalam waktu dekat belum. Dari dulu sampai sekarang belum ya. Belum, kami masih pertahankan. Paling naik 5.000 Ngeri-ngeri juga kalau naik naik 1.000. karena sensitif. Karena ada price sensitif tuh orang-orang yang ngerasa kayak naik 2.000 tuh jadi beban. Betul. Jadi ya sudah. Walaupun 2.000. Iya, jadi kami itu menanggung apapun resiko. Harga naik kami tetap segitu kan. Tidak ngecil ke barangnya. Tidak ngurangin size-nya. Untung kecil apa yang penting lancar. Gas terus pokoknya. Oke lah Gung. Iya. Ini di ujung program harapan apa ke depan mungkin ingin melebarkan usaha apa atau bukan usaha. Iya. Mungkin ada keinginan buka usaha lain selain pendampingan dari Dinsam nih. Iya. Boleh? Oh, mungkin kasih wejangan ya kali ya. Ya boleh. Untuk Oke, menginspirasi kawan-kawan. Teman-teman yang baru mau mulai, mulailah dulu dari niat. Niatkan bahwa kita tujuannya mau apa dulu nih, bangun usaha nih, atau mau buat keren-kerenan, gaya-gayaan, atau mau menghidupin banyak orang. Kalau niatnya sudah diperbaiki, gali dulu potensi dirinya. Ya. Misalkan dari kami tuh wajib tahu resource-nya apa nih. Misalkan ada yang jago di masak, ada yang jago di marketing, ada yang jago di finance, itu dibentuk dulu. Urusan ke depannya nanti lambat laun pas eksekusi pasti ada trial error. Dan itu sebenarnya tidak ada sekolahnya, Pak. Kayak kami bikin sekarang 2 tahun ini pun belajar dari pengalaman. Nah itu pengalaman nih. Jadi guru jangan terbaik. jadi jangan pernah khawatir kalau kita dikomplain. Si Kru Dimsum ini paling takut kalau tidak ada yang komplain. Jadi ada selalu datang komplain. Maksudnya kalau dia datang dengan komplain, kami pasti ada perubahan. Tidak maksud dari 2 tahun ini pasti ada masukan. Pasti ada masukan buat kami segala macam. Jadi tuh naikin kami buat terus belajar. Jangan bermain di zona aman. Kalau mau jadi pengusaha, jangan pernah bermain di zona aman. Begitu ada yang komplain, kita dengerin, kita tanggapin, dan besok kita harus perbaikin. Jadi saran aku ya begitu, jangan takut untuk memulai. Karena pasar ini 237 juta mungkin nih masyarakat Indonesia. Apalagi kalian bergerak di F&B. Orang itu butuh makan. Kenapa aku bangun bisnis kuliner F&B? Karena orang sebutuh itu sama makanan. Jadi makanannya bebas apapun, yang penting kalian paham target marketnya gitu sih. Selama 2 tahun ini ada keinginan untuk membuka usaha lain atau mungkin ada ya. Keinginan ada, mungkin tidak lagi di sama kayak yang sekarang. Mungkin lagi cari partner kali ya. Yang tepat, karena tidak bisa berjalan dewean. Nah, bisnis itu pun harus cari partner. Kalau partnernya maunya jalan pelan, kita terus jalan terus. Tapi kalau partnernya dia pengen lari, kita lari bareng. Kayak gitu. Jadi hati-hati juga milih partner. Gitu, Pak. Partner yang galak begawe lah ya. Galak begawe, punya visi misi bagus. Kadang-kadang di tengah
lihat jualan lesu mereka jadi drop takut, gitu-gitu, iya. takut. Ada kejadian itu kawan-kawan cerita itu juga. Betul, dan Akhirnya itu diambil alih. iya benar. Oke lah kalau itu makasih Gung. Sama-sama, Udah Pak. banyak nih poin-poin yang didapat dan pastinya jangan patah semangat Jangan patah semangat. dan juga selalu belajar dari pengalaman tadi. Belajar dari pengalaman. Kalau perlu ada mentor, cari mentor yang terbaik di bidang ya. Ya, Gitu. jadi belajar terus ya. Sama kayak kita kuliah ngampus, yang penting belajar terus. Ya, oke. Terima kasih Gung dan sukses Sama-sama, untuk Pak. usahanya Sikoro Dimsum. Amin. Terima kasih Semoga- RRI. Semoga punya jaringan lebih luas lagi Amin ya Allah. dan bisa ya membahagiakan orang lain. Kalau makannya lemak kan bahagia. Betul. Bikin orang bahagia, pahala. Oke, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dulu galau-galau kita cukupkan sampai sini program obrolan UMKM atau lokal kita. Ya, sahabat tahu bisa kita ngajak lagi di kalau beliau punya produk lain mungkin ya, atau mungkin ada program-program dari Sikoro Dimsum kita ajak lagi sini. Yang pastinya Dor kita cukup ke sampai sini program obrolan UMKM lokal kita. Kita lanjut kembali di Sriwijaya Siang masih bersama Kulo Cek Dola.